prodi PPKN. Baik Bapak, di sini kami izin mewawancarai Bapak terkait permasalahan fasilitas kesehatan dan juga masyarakat yang sudah mampu di sini. Yang pertama, apa saja program dari pemerintah Kabupaten Batanghari yang sudah berjalan untuk membantu warga yang kurang mampu di desa ini? Kalau program dari pemerintah Kabupaten Batanghari itu sudah ada dokter tangguh. Nah, dokter tangguh itu setiap kecamatan satu dokter tangguh. Itu dokter tangguh tugasnya berkeliling ke desa-desa terjadwal. Misalnya untuk dari tanggal 1 desa Terusan, tanggal 2 kelurahan Terusan. Nah, jadi tugas dokter tangguh itu datangnya ke rumah membantu orang-orang yang miskin, yang nggak bisa berobat ke rumah sakit. Nah, itulah program yang sudah berjalan selama kepemimpinan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Sudah 5 tahun ini, periode kedua ini masih berlanjut dokter tangguh. Nah, itulah banyak warga senang dengan ke program Bupati melalui dokter tangguh. Itu dia dijangkau langsung oleh dokter yang menangani langsung, berobat turun langsung ke pasien yang kurang mampu. Yang mampu pun kalau udah bisa ke puskesmas berobat, dokter tuh datang juga, bukan yang tidak mampu kan. Nah, itu program dari Batanghari Tangguh. Sekarang super tangguh masih berlanjut program itu. Satu kecamatan, satu dokter. Nah, gratis. Obat dari tanggung. Setiap dokter itu datang turun ke rumah, itu bawa obat, ke saudara penyakit apa, dikasih obat. Itu gratis. Dia datang langsung ke rumah. Nah, itu program kesehatan. Bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Kalau bantuan sosial itu biasanya bantuan sosial itu sudah ada datanya dari pemerintah. Ada itu yang dapat bantuan dari sosial itu orang yang terdaftar di data TKS. Nah, nanti yang masuk data TKS itu tergolong orang ekonomi yang lemah, orang yang tidak mampu. Nah, cara penyalurannya seperti PKH, BPKS, itu bantuan pangan, beras, nah, itu sudah ada orangnya. Nah, kita tergantung gitu dengan yang di kelurahan, di pemerintah kelurahan, mana orang yang tidak mampu, yang tidak masuk data TKS, kita usulkan masuk data TKS sehingga bisa dapat bantuan itu. Nah, itu program dari pemerintah kelurahan. Kita ada orang yang bidangnya untuk menerima di dinas sosial. Dari dinas sosial juga ada diperbantukan di kelurahan desa. Nah, itu. Selanjutnya Pak, apakah ada pelatihan atau program usaha untuk membantu warga agar bisa memulih secara ekonomi? Pelatihan, nah, ini bedanya desa dengan kelurahan. Kalau desa itu ada anggarannya dibuat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melalui pelatihan. Nah, kalau di kelurahan itu kelurahan anggarannya terbatas, jadi tidak ada untuk pelatihan. Nah, itu ada yang ada dari Perindakop, kantor dinas Perindakop. Nah, kalau dulu Perindakop, sekarang Diskop apa bahasanya itu sekarang dinas. Itulah yang sering setahun sekali dia bergabung di kecamatan pelatihannya. Nah, itu ada. Nah, selanjutnya Pak, apa kendala yang biasanya dihadapi dalam menanggulangi masyarakat yang kurang
kelurahan. Iya, kelurahan. Kalau kendalanya banyak faktor. Satu, anggaran kelurahan tidak sama dengan anggaran desa. Anggaran kelurahan tergantung dengan PAD kabupaten. Sudah itu regulasi yang mengatur kelurahan tidak bisa menggunakan anggaran sendiri, dia DPA-nya di kecamatan sudah diatur. Nah, jadi kami selaku pemerintah kelurahan tidak bisa secara langsung untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya lemah melalui bantuan. Nah, itu tadi cara membantunya melalui dinas sosial. Ada kalau untuk PKH, DPKS. Nah, disitulah gitu. Masukkan data ke DPKS, kita usulkan jadi PKH, DPKS, namanya lagi belum dari dinas sosial. Itulah cara kita. Nah, kendala itu tadi kalau kita membantunya dengan bentuk usaha, pemodalnya tidak ada. Nah, karena kelurahan ini anggaran cukup untuk kegiatan pemerintah lah seperti ATK, makan minum rapat, tidak ada ya. Untuk pembangunan juga tidak ada untuk kelurahan. Nah, beda dengan desa. Desa kan satu desa 1 miliar. Kalau kelurahan 200 juta itu sudah banyak. Tidak ada capai kadang per tahun. Nah, Untuk itu lagi Pak, layanan kesehatan. Apa saja upaya pemerintah dan kabupaten dalam meningkatkan layanan kesehatan ini? kalau pemerintah kabupaten dengan itu tadi layanannya melalui dokter tangguh, program dokter tangguh tadi, nah, itu kesehatan ini. Nah, dari kabupaten 1 kecamatan 1 dokter. Nah, itulah yang berjalan setiap hari di kecamatan Rasugilir ini. Itu 7 desa 1 kelurahan. Itu digilir hari ini di desa ini, hari ini di desa ini. Nah, itulah dokter tangguh itu berjalan terus ke masyarakat, turun masyarakat. Sudah itu kami sebagai pemerintah kelurahan juga ada masyarakat yang tidak sampai ditangani dokter, kita sampaikan ini RT ini alamatnya ini, tolong Pak Dokter datangi ya. Cuman itu tugas pemerintah di pelayanannya. Sudah itu puskesmas yang juga berada di kelurahan Terusan di Nusa Gilir ini itu 2 puskesmas induk. Nah, satu puskesmas melayani 4 desa, termasuklah Kelurahan Terusan, Desa Terusan, dan Lombat, Belian Jaya. Itu 1 puskesmas. Nah, inilah puskesmas yang induk. Itu juga cukup bagus pelayanan di situ. Nah. Baik Bapak, izin selanjutnya, bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di desa ini, Bapak? Kalau untuk tenaga medis itu untuk di kelurahan ini kita puskesmas dekat. Nah, masyarakatnya bisa menjangkaunya dengan jalan kaki. Nah, jadi kurasa pelayanannya cukup maksimal, optimal. Nah, kadang terkendala masyarakat itu yang nggak mau. Kita sudah setiap sambutan maupun di masjid, musola ada kegiatan kita sampaikan. Untuk berobat itu gampang sekarang. Itu di mana-mana sekarang udah pakai KIS, nah, kartu sehat. Nah, itu tidak perlu lagi bawa kartu, bawa KTP, bawa KTP ke puskesmas, apapun penyakit kita berobat di situ. Pelayanan puskesmas cukup optimal sekarang, apalagi puskesmas Maros Gilir ini sudah terintegrasi media, nah, jadi dokternya setiap hari ada, medisnya, penanganannya juga baik, rawat inap pun juga ada. Nah, di puskesmas Gilir ini.
Jadi kalau untuk masalah kesehatan, kurasa untuk pemerintah tidak ada lagi, sudah cukup. Tergantung dengan masyarakatnya, ada yang malas berobat. Nah, itu benar. Kalau untuk pelayanan kesehatan, tidak ada lagi yang sudah cukup optimal pemerintah. Nah, karena masyarakatnya lah lagi, mindsetnya yang perlu dirubah lagi. Nah, itu lah. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana cara pemerintahan mengedukasi warga agar lebih peduli terhadap kesehatan? Mengedukasi pemerintah pada masyarakat untuk kesehatan melalui sosialisasi. Setiap kegiatan apapun itu kegiatan keagamaan Isra Mi'raj Maulid Nabi, itu saya sebagai perintah kelurahan selalu mensosialisasikan. Badan sakit datang ke puskesmas, di situ pelayannya lebih baik. Nah, sudah sering kita setiap kegiatan apapun kita sosialisasikan untuk berobat. Tidak sanggup datang ke puskesmas, tinggal lapor ke sama Pak RT melalui dokter tangguh tadi datang. Nah, gampangnya ngomong sama Pak RT, dokter datang ke rumah. Nah, itu cuman Kabupaten Batanghari yang ada. Nah, tidak telah berobat, tidak sanggup berjalan kaki tempat berobat, dokter yang datang langsung. Nah, itulah salah satu program Kabupaten Batanghari melalui dokter tangguh. Nah, itu cuma menghubungi Pak RT, Pak RT menghubungi Pak Lurah. Pak Lurah, di rukun tetangga saya kok ada orang yang tidak mampu, tidak sanggup untuk berobat. Dia juga tidak mampu untuk berobat ke puskesmas, tidak bisa jalan. Nah, kita tinggal ngomong nelpon dokter tangguh. Pak dokter tangguh, tolong RT sekian, rumah yang sekian, itu ada pasien sakit, dia tidak bisa berjalan ke puskesmas. Datang dokter itu, gratis lagi. Dokter bukan pera-pera biasa yang datang, dokter. Nah, itulah lebihnya di Kabupaten hari ini, dia ada program bupati yang cukup. Itulah, kalau untuk pelayanan kesehatan, kurasa di Kabupaten Hari tidak ada lagi yang terutama di desa-desa. Tidak, sudah cukup maksimal fungsi pemerintah di situ. Apa lagi? Baiklah Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak. Itu saja pertanyaan untuk wawancara pada Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak.